Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV, dan juga para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sampai saat ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan. Ya, sampai detik ini kita masih diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepadanya. Dan sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain. Dan tentunya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu, untuk thalabul ilmi. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada sore hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang nutrisi hati atau makanan-makanan yang bermanfaat bagi hati seorang muslim, bagi hati seorang muslimah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan menjadi baik. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging ini buruk, maka fasadal jasadu kulluh, maka anggota tubuh yang lain akan menjadi buruk. Ala wahiyal qalbu, maka segumpal daging itu adalah hati. Para pecinta Al-Iman yang berbahagia, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang kedudukan hati. Hati adalah ibaratnya seorang raja. Anggota-anggota tubuh yang lain itu adalah pasukan atau rakyatnya. Ya, kedua mata, lisan, kemudian kedua telinga, kedua tangan, kedua kaki, itu semuanya adalah rakyat. Dan pemimpinnya adalah hati. Karena sangat pentingnya masalah hati ini, para ahli ilmu, para ulama telah menjelaskan apa saja yang bermanfaat bagi hati manusia. Hal-hal apa saja yang bermanfaat bagi hati manusia, hati seorang muslim dan muslimah. Pada pembahasan yang sebelumnya, yaitu kita telah membahas dua hal di antara nutrisi hati. Yang pertama itu adalah memperbanyak zikir. Termasuk di dalamnya adalah memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, memperbanyak zikir, dan termasuk di dalamnya memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua yang telah kita bahas di antara nutrisi hati, yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sore hari ini para pecinta Al-Iman, kita melanjutkan nutrisi hati yang ketiga. Di antara hal-hal yang bermanfaat bagi hati manusia adalah yang ketiga adalah berdoa. Adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini masih kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Tazkiyatun Nafas yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada beliau. Di sini beliau mengatakan, di sini beliau membawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang di dalamnya terdapat pentingnya doa bagi seorang muslim dan muslimah. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum,
dan Tuhan kalian telah berkata, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Surat Ghafir ayat yang ke-60. Surat Ghafir ayat yang ke-60. Ya. Di sini beliau mengatakan, yaitu penulis, fa'amaranallahu azza wa jalla bid-du'a wa wa'adana bil ijabah. Dalam ayat tersebut, para pecinta iman, ya, surat Ghafir ayat ke-60, Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Allah memerintahkan kita untuk memohon dan meminta kepadanya. Ya. Sebagaimana tadi firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni. Mintalah kalian kepadaku. Ya. Ini Allah yang memerintahkan kita, orang-orang yang beriman. Allah yang memerintahkan kita, umat Islam, untuk agar kita berdoa kepadanya. Wa wa'adana bil ijabah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mengabulkan doa yang kita panjatkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berjanji, ya, Allah menjanjikan akan mengabulkan doa-doa yang kita mohonkan, yang kita panjatkan kepadanya. Sebagai orang yang beriman, kita memiliki keyakinan, kita memiliki kepercayaan yang kuat, yaitu bahwasanya Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Allah Subhanahu wa taala pasti menepati janjinya. Ketika Allah berjanji mengabulkan doa-doa kita, maka niscaya akan ditepati janjinya. Ya. Jadi jangan sampai kita ragu, jangan sampai kita bimbang, jangan-jangan doa saya tidak dikabulkan. Jangan-jangan nanti saya berdoa tapi tidak ada hasilnya. Ya. Jadi ingat tadi surat Ghafir ayat ke berapa? Ayat ke 60. Ya. Allah memerintahkan kita berdoa, dan Allah yang berjanji akan mengabulkan doa-doa kita. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berdoa, ya, wa qala rabbukum ud'uni, dan Allah telah berfirman kepada kalian, mintalah kalian kepadaku. Berarti ketika Allah memerintahkan kita untuk berdoa, berarti berdoa itu termasuk apa? Termasuk ibadah. Karena Allah perintahkan, ya. Apa yang Allah perintahkan itu termasuk ibadah. Apabila kita lakukan, apabila kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa saja, kita berdoa, ya, itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masih di ayat yang sama, ya, masih di surat Ghafir ayat ke-60, Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan memasuki neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Di sini penulis mengatakan, fasubhanallahil azim dzil karamil fayyadi wal judil mutatabi ja'ala su'ala abdihi li hawaijihi wa qada'i ma'aribihi ibadatan lahu wa talabihi minhu wa damihi ala tarkihi bi ablihi anwa'il zammi faja'alahu mustakbiran alaihi. Jadi di dalam ayat yang sama, surat Ghafir ayat 60, Allah mengancam orang-orang yang sombong dari beribadah, orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadanya, tidak mau beribadah kepada Allah, termasuk tidak mau berdoa kepada Allah.
mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya. Jadi orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, seolah-olah mereka tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah mereka merasa cukup ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang-orang yang sombong. Ini orang-orang yang sombong, yaitu orang-orang yang tidak mau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaqdabu alaih." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepada orang tersebut. Allah akan murka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat senang. Allah Subhanahu wa taala akan marah, akan murka kepada seorang hamba yang tidak mau meminta kepadanya. Dalam sebuah syair, ada sebuah syair, seorang penyair itu mengatakan, la tas'alanna bani adam hajatan wasalil ladhi abwabahu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa idza sa'alta bani adam yaghdabu. Seorang penyair pernah mengatakan, la tas'alanna bani adam hajatan. Janganlah engkau meminta kebutuhanmu kepada manusia. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada zat yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita minta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar, zat yang Maha mengetahui, zat yang Maha mengawasi apa yang kita lakukan. Ya. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Maka mintalah kepada zat yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Kapanpun kita minta, kita berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa yang kita panjatkan. Ya, karena kita meyakini Allah memiliki nama As-Sami', zat yang Maha mendengar. Ya, termasuk Allah mendengar apa yang kita panjatkan, para pecinta iman semuanya. Kemudian tadi penyair tadi mengatakan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah akan murka, Allah akan marah kalau engkau meninggalkan berdoa kepadanya. Wa idza sa'alta bani adam yaghdabu. Adapun engkau ketika minta kepada manusia, maka manusia itu akan marah. Wa idza sa'alta bani adam yaghdabu. Dan apabila engkau minta kepada manusia, maka manusia itu akan marah. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita, para pecinta iman, rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ya sering minta kepada manusia, dikit-dikit minta kepada manusia, dikit-dikit merengek di hadapan manusia, maka manusia yang kita minta itu akan benci kepada kita, nggak senang kepada kita. Dikit-dikit minta, dikit-dikit merengek, dikit-dikit begini dan sebagainya. Ya, ini manusia. Ya, kalau kita punya kebutuhan, kalau kita punya hajat, minta kepada Allah, zat yang menciptakan manusia, zat yang maha kaya, yang maha cukup, ya, yang tidak butuh kepada makhluknya, tapi seluruh makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang harus kita biasakan, kita dikit-dikit minta kepada Allah. Ya. Jangan hanya perkara-perkara yang besar kita minta kepada Allah, sampai perkara-perkara yang kecil minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan Allah yang memudahkan kita, kita nggak bisa apa-apa. Dalam hal-hal yang remeh, menurut kita remeh, hal-hal yang menurut kita itu sepele, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tunjukkan kefakiran kita, tunjukkan kelemahan kita, tunjukkan kemiskinan kita di hadapan
Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kemudian di sini beliau mengatakan, di sini beliau membawakan hadis yang lain di antara hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. An Salman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain." Allah Subhanahu wa taala malu. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha dermawan. Dan Allah malu apabila ada seseorang mengangkat kedua tangannya dalam rangka berdoa kepada Allah, kemudian Allah tidak mengabulkan doa laki-laki tadi. Ya, Allah tidak mengabulkan doa orang tersebut. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Ya, Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Ya. Dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda salasin." Tidaklah seorang muslim memanjatkan sebuah doa. Tidaklah seorang muslim memanjatkan suatu doa yang di dalam doa tadi tidak ada doa minta keburukan, atau tidak terdapat doa untuk memutuskan silaturahmi, illa a'tahu Allahu biha ihda salasin, kecuali Allah akan memberikan perantara doa tadi salah satu di antara tiga hal. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu, ya, wa imma an yaddakhiraha fil akhirah, wa imma an yasrifa anhu minas su'i misliha. Yaitu yang pertama, pilihan yang pertama, Allah akan mengabulkan doa orang tersebut. Kemungkinan yang kedua, Allah akan menyimpan doa tersebut untuk orang tadi di akhirat. Kemungkinan yang ketiga, Allah akan menghilangkan keburukan dari orang tersebut sesuai dengan doa yang dia panjatkan. Ya, jadi penjelasannya para pecinta iman, ketika ada orang berdoa, ketika ada seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tidak ada di situ doa minta keburukan. Ya, misalnya doa minta apa? Minta mati misalnya. Atau doa misalnya minta keburukan, minta kemaksiatan. Ya. Atau doa yang isinya memutuskan silaturahmi. Doa yang isinya memutuskan silaturahmi. Maka kemungkinannya ada tiga. Yang pertama, Allah akan mengabulkan doa tersebut, dikabulkan. Yang kedua, Allah akan menyimpan doa tersebut untuk si hamba tadi di akhirat. Ya, di dunia tidak dikabulkan, tapi disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan si hamba tadi di kehidupan akhiratnya. Atau yang ketiga, Allah akan menyelamatkan si hamba tadi dari malapetaka, dari musibah yang sebetulnya akan menimpa orang tersebut, tapi diselamatkan oleh Allah disebabkan karena doa yang dia panjatkan. Ya, terkadang seseorang dia pernah mungkin naik motor. Ya, naik motor
kemudian dia sudah hati-hati, mungkin ada ketika dia naik motor mungkin sedikit lagi dia akan tertabrak misalnya, atau sedikit lagi dia akan terkena sama truk yang besar. Kalau bahasa Jawanya itu keserempet gitu ya, terkena misalnya, tersenggol. Terkadang kita di jalan raya kita pernah mendapatkan suatu keajaiban atau suatu pertolongan Allah. Padahal sedikit lagi kita mungkin bisa kecelakaan, kita bisa jatuh, kita bisa apalah. Ternyata kita masih selamat, ya. Ternyata kita masih selamat dari malapetaka yang mungkin sudah di depan mata kita. Yang mungkin kita mengirakan, wah saya nggak bisa lepas, saya mungkin jatuh, saya mungkin ini. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita. Maka ketahuilah para pecinta iman, itu adalah di antara salah satu bentuk Allah mengabulkan doa kita. Yaitu kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, namun jawabannya yaitu Allah memberikan keselamatan kepada kita dari suatu malapetaka, suatu musibah, suatu keburukan yang hampir saja menimpa kita, ya, yang sudah ada di depan mata kita, tapi Allah selamatkan kita, ya. Itu diantara apa tadi? Diantara cara Allah mengabulkan doa hambanya, ya. Jadi nggak akan rugi, tidak akan pernah rugi seorang muslim, seorang muslimah ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak akan rugi, ya. Malah semakin bertambah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita rajin-rajin berdoa. Ya. Dan berdoa ini sebagaimana tadi adalah nutrisi hati. Doa ini termasuk makanan yang bergizi bagi hati kita. Karena dengan berdoa itu kita menampakkan kebutuhan kita di hadapan Allah. Ya, kita benar-benar butuh kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semuanya itu butuh. Kalian semuanya itu fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi hati kita mengakui kelemahan diri kita. Hati kita mengakui kefakiran kita di hadapan Allah. Ya. Hati kita mengakui kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapapun kita, entah ada di antara kita yang kaya atau yang mungkin ekonominya menengah, atau ada di antara kita yang banyak ilmunya atau sedikit ilmunya, ada di antara kita yang punya jabatan, kedudukan, ada yang nggak punya jabatan, semuanya butuh kepada Allah. Semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini penulis membawakan perkataan Umar bin Khattab, membawakan ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ana la ahmilu hammal ijabah, walakinna ahmilu hammad du'a. Faman alhamad du'a fa innal ijabata ma'ahu." Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ana la ahmilu hammal ijabah." Aku tidak terlalu pusing, tidak terlalu berpikir apakah doaku dikabulkan atau tidak. Tapi yang aku pikirkan itu bagaimana aku bisa sering-sering berdoa, aku bisa serius dalam berdoa, aku bisa bersungguh-sungguh dalam berdoa, fokus, ya. Karena ya, faman alhamad doa, karena ketika seseorang itu berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan tekun, maka Allah akan mengabulkan doa tersebut. Ya. Ini perkataan dari seorang sahabat yang telah dijamin masuk surga, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang intinya di sini beliau memberikan motivasi kepada kita, memberikan
semangat kepada kita agar kita senantiasa rajin-rajin berdoa. Nggak usah terlalu dipikir, nanti jangan-jangan doa saya nggak dikabulkan, jangan-jangan doa saya ya tidak diijabahi. Jangan terlalu mikir masalah itu. Ya, tetap kita kita berharap ya doa kita akan dikabulkan. Tapi yang harus kita pikirkan bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang rajin dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tekun dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus kita pikirkan. Sering-sering berdoa, rajin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal-hal yang menurut kita remeh, sepele, minta kepada Allah. Ya, minta kepadanya. Kemudian di sini beliau menjelaskan ya, doa yang kita panjatkan itu tentunya memiliki adab-adab. Ya, memiliki etika-etika yang perlu kita perhatikan. Ya. Jadi ketika kita berdoa itu ada semacam adab atau etika-etika yang perlu kita ketahui, atau sudah ada yang tahu untuk sekedar mengingatkan atau merefresh ya ilmu yang telah pernah kita pelajari. Di sini beliau mengatakan di antara adab-adab ketika berdoa, ya adab-adab berdoa ini memang banyak. Tapi yang disebutkan oleh penulis dalam buku ini ada beberapa hal. Yang pertama itu an yatarassada li du'aihi al-awqat asy-syarifah. Yaitu mencari waktu-waktu dikabulkannya doa. Ya, mencari waktu-waktu yang tepat, waktu-waktu yang di situ memang waktu-waktu mustajab. Ya, seperti di sini kayaumi Arafah. Seperti hari Arafah. Ya, ini setahun sekali. Wa Ramadan minal ashhur, dan berdoa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian wa yaumul Jum'ah, dan berdoa di hari Jumat. Terutama waktu setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Ya. Wa waqtis sahar minal lail, kemudian di sepertiga malam terakhir. Ya. Di sepertiga malam terakhir. Ini perlu kita ketahui dan perlu kita perhatikan. Ketika kita ingin berdoa, kita punya kebutuhan, kita punya hajat, ya. Mungkin ada di antara kita yang kesulitan ekonomi, suaminya di PHK, ya. Mungkin ada anaknya yang nggak nurut, anaknya durhaka, minta kepada Allah. Bangun di waktu malam, bermunajat kepada Allah, ya, sholat tahajud, sholat witir, perbanyak istighfar, dan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua tangan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara waktu-waktu spesial. Ya, waktu-waktu spesial dalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun sekali lagi kapanpun kita berdoa kepada Allah bisa. Namun memang ada di dalam Islam waktu-waktu tertentu yang di situ lebih diutamakan, lebih ditekankan agar kita semangat dalam berdoa. Ya, di antaranya tadi kalau setiap harinya itu di waktu sepertiga malam terakhir, atau antara azan dan iqamah dan sebagainya, ya. Kemudian di sini an yahtanima al-ahwal asy-syarifah, yaitu memanfaatkan momen-momen tertentu, ya, keadaan-keadaan tertentu. Kalau tadi waktu, kalau ini keadaan. Kanuzulil mator, seperti keadaan ketika turun hujan. Ya. Atau wahal sujud, ketika kita sujud. Ketika kita apa? Ketika kita sujud. Ya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus di sujud yang terakhir. Di setiap sujud, di setiap rakaat kita bisa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
doa yang ingin kita panjatkan kita baca ketika sujud, ya. Kemudian antara azan dan iqamah, ya, antara azan dan iqamah itu juga di antara keadaan atau mungkin mirip-mirip waktu yang dikabulkannya doa di situ, ya. Kemudian di sini beliau mengatakan anya jazima bid-du'a, anya jazima bid-du'a, yaitu ketika seseorang itu berdoa dia hatinya benar-benar mantap, ya, hatinya itu tidak ada keraguan, hatinya benar-benar berharap, penuh harap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Dia mantap dalam berdoa. Ya. Jadi dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma firli in syi'ta. Jangan salah seorang di antara kalian mengatakan Allahumma firli in syi'ta, wa ya Allah ampunilah diriku apabila Engkau berkehendak. Ya. Ya Allah rahmatilah diriku apabila Engkau berkehendak. Ini jangan seperti ini. Ya. Jadi kalau kita berdoa Allahumma firli, Allahumma arhamni, ya Allah ampunilah diriku, ampunilah dosa-dosaku, ya rahmatilah diriku, ya minta dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang mampu, zat yang maha kuasa memberikan seorang anak kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini beliau sudah lanjut usia, sudah tua. Ya. Kepala beliau sudah penuh uban waktu itu. Dan istri beliau seorang istri yang mandul. Namun Nabi Zakaria tidak pernah putus asa dalam berdoa. Tidak pernah putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau, doanya Nabi Zakaria, yaitu Allah memberikan seorang putra kepada beliau yang juga seorang nabi, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Jadi kalau memang menurut kita terkadang kita mendapatkan suatu keadaan yang menurut kita itu mustahil. Seperti tadi, ya, misalnya seorang Nabi Zakaria beliau sudah tua, sudah sepuh, sudah lanjut usia, ya, sudah penuh uban kepala beliau, istrinya mandul. Ini kalau dari kacamata manusia, dari ilmu yang dimiliki oleh manusia, itu nggak mungkin orang itu punya anak seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa, yang maha mampu memberikan keturunan, memberikan seorang anak kepada sepasang suami istri. Ya. Yang penting seorang muslim, seorang muslimah punya keyakinan yang kuat, iman yang kuat, rasa optimis, ya, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau mengatakan di antara adab-adab doa yang lain, an yakuna ala taharatin mustaqbilal kiblati wa yukarriru du'a salasan. Yaitu ketika seseorang berdoa, hendaknya dia berdoa dalam keadaan suci. Ya, suci dari hadas yang kecil ataupun hadas yang besar. Ya, suci dari najis. Jadi ketika seseorang berdoa, maka dia diutamakan dalam keadaan bersuci. Pakaiannya suci, tempatnya itu suci, ya, badannya itu bersih, suci. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Dan di sini beliau mengatakan wa yukarriru du'a salasan. Dan mengulangi doa sebanyak 3 kali. Mengulangi doa yang kita baca sebanyak 3 kali. Misalnya seseorang minta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Maka dia bisa membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diulangi sebanyak 3 kali. Contohnya, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati,
teguhkan hatiku di atas agamamu. Diulangi lagi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Diulangi ketiga kalinya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Nah, ini di antara adab, di antara etika ketika kita memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diulang sebanyak 3 kali. Ya. Dan itu menunjukkan keseriusan kita dalam berdoa. Kita benar-benar serius. Kita benar-benar pengen ya doa kita itu dikabulkan. Misalnya seperti saat-saat seperti ini, ya kita benar-benar berlindung kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar kita dilindungi dari terpapar COVID-19. Ya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sa'il asqam. Ya. Itu kita ulang sebanyak 3 kali. Ya. Kalau kita minta kepada Allah husnul khotimah, minta kepada Allah husnul khotimah, diulangi 3 kali, minta ya. Karena kita nggak tahu ajal itu kapan datangnya. Kita nggak tahu ajal itu di mana kita berada, kemudian ajal itu tiba. Yang penting kita minta kepada Allah akhir yang baik, husnul khitam. Ya, kita minta kepada Allah husnul khotimah. Ya, para pecinta iman yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya di sini beliau menyebutkan di antara adab-adab doa. Karena ini doa ini ya diingat, ini nutrisi hati. Jadi makanannya hati ini ya doa. Kalau kita meninggalkan doa, maka hati kita nggak punya gizi, nggak punya nutrisi. Hati kita nanti rapuh. Hati kita nanti gampang cemas, gampang galau, nggak bisa tenang. Ya, dikit-dikit khawatir. Ya, karena kita sedikit sekali berdoa atau jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab-adab doa, yabda'u bihamdillahi azza wa jalla wa yusni alaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa alaihi wa yusni bis salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa yusammi hajatahu wa yakhtatimu kadzalika bis salati ala rasulillahi wa hamdillahi azza wa jalla. Nah, kemudian di antara adab-adab berdoa yaitu kita memulai doa kita dengan memuji Allah. Ya. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-namanya yang indah, ya Asmaul Husna, menyebutkan sifat-sifatnya yang mulia. Ya. Kemudian kita mengingat-ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di awal-awal doa. Ya, di awal-awal doa. Ya, misalnya kita mengangkat kedua tangan. Misalnya di sepertiga malam terakhir kita angkat kedua tangan kita. Kemudian kita memulai doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Ya. Kemudian kita menyebut nikmat-nikmat Allah. Ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat kepadaku dengan nikmat yang sangat banyak, yang aku belum mampu untuk mensyukurinya. Ya. Jadi kita awali doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengingat-ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau perlu kita akui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah, dan itu memang kita butuhkan. Ya. Seperti yang kita contohkan tadi, kita memulai doa kita alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau ya Allah, milik-Mu ya Allah. Ya, nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku sangatlah banyak. Dan aku hamba yang lemah, belum mampu untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Ya. Dosa-dosaku yang sangat banyak. Ya. Aku mengakui dosa-dosaku kepadamu ya Allah, dosaku ini sangat banyak. Ya. Jadi itu di antara adab-adab doa.
Kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu kita menyebutkan doa-doa yang ingin kita panjatkan. Ya. Kita menyebutkan doa-doa yang ingin kita panjatkan. Kemudian yang sebelum terakhir, yang berikutnya di antara adab-adab dalam berdoa, ya, yaitu wa yatibu mat'amahu wa la yad'u bi ismin wa la bi qati'ati rahimin. Ketika kita berdoa, maka tentunya makanan yang kita makan itu harus benar-benar halal. Dari mana kita mendapatkan dan untuk jadi makanan kita itu harus halal. Kemudian minuman, kemudian pakaian yang kita pakai itu benar-benar kita dapatkan dari cara yang halal dan jenisnya juga jenis yang halal. Jadi makanan, minuman, dan pakaian pastikan dari cara yang halal. Kemudian di antara adab berdoa yang lain, kita tidak boleh minta kepada Allah hal-hal yang di situ perkara dosa, ya, atau memutus silaturahmi. Ini nggak boleh, ya. Jadi kalau kita punya keluarga, dia mungkin kurang baik kepada kita, akhlaknya buruk, ya, suka kasar kepada kita, tetap kita nggak boleh minta kepada Allah agar kita memutus silaturahmi kepada orang tersebut, ya. Jadi jangan kita minta kepada Allah yang isinya kemaksiatan atau isinya di situ pemutusan tali silaturahmi. Ini di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang terakhir, para pecinta iman, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ya di via WA atau SMS atau via telepon sebagaimana biasanya. Yang terakhir di antara adab berdoa, yaitu beliau mengatakan wala yanbaghi ta'ajjulal ijabah wala yaqulu da'autu walam yastajib li hadisi Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'autu falam yastajib li. Di antara adab-adab doa adalah jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan pengabulan doa. Jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil dari doa yang kita panjatkan. Ya. Jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil dari doa yang kita panjatkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa-doa yang kalian panjatkan, ya, Nabi bersabda, doa-doa yang dipanjatkan oleh salah seorang di antara kalian itu akan dikabulkan malam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa. Selama dia tidak tergesa-gesa. Contohnya orang yang tergesa-gesa itu bagaimana? Jadi Nabi mengatakan yaqul da'autu falam yastajib li. Jadi ciri-ciri orang yang tergesa-gesa itu kata Nabi, ada seseorang dia berdoa kepada Allah, kemudian dia putus asa. Saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Saya sudah lama berdoa, tapi saya belum dikabulkan doanya. Ya, akhirnya dia meninggalkan doa. Nggak mau berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri-ciri orang yang tergesa-gesa. Ya. Ciri-ciri orang yang tergesa-gesa, dia merasa sudah berdoa, tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah yang adab yang terakhir di antara adab-adab berdoa, dan intinya atau di antara hal-hal yang memang penting bagi kita semuanya, perlu kesabaran, perlu kalau dalam bahasa kita ketelaten, ya, telaten sabar dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdoa
karena tidak akan meleset, tidak akan sia-sia doa yang kita panjatkan. Semuanya akan berujung dengan kebaikan. Kita berdoa saja sudah dapat pahala. Karena doa itu tadi apa? Salah satu ibadah. Salah satu bentuk untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu diantara dengan berdoa. Ya. Jadi jangan malas-malas untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Sebagaimana doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu doa yang berbunyi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia ini ya banyak, anak yang soleh, rezeki yang halal dan berkah, ya, pekerjaan yang bagus, yang baik, kemudian teman yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam beramal, beribadah. Ini kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan berikanlah aku kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat ya dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, dimudahkan hisabnya, kemudian dimudahkan menerima catatan dengan tangan kanan, dimudahkan melewati sirat. Ya, ini kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami ya Allah dari azab neraka. Ya. Orang tua, seorang ayah, seorang ibu mendoakan anaknya, ya, agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Begitu pula seorang anak mendoakan orang tuanya, ya. Terlebih-lebih ketika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Ya. Inilah indahnya Islam. Inilah keindahan Islam, yaitu saling mendoakan. Saling mendoakan kebaikan antara sesama muslim, ya. Atau misalnya kita masih punya orang saudara kita, kerabat kita ada yang masih kafir, masih non muslim, kita doakan mereka agar dapat hidayah. Ya. Doakan mereka agar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita bahas dalam kesempatan sore hari ini, yaitu tentang nutrisi hati, bagian yang ketiga, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pertanyaan yang masuk ke meja ke admin di sini, ya. Kita bacakan dari saudara atau dari Bapak Abduh di Jawa Tengah. Di sini beliau bertanya, Ustadz, di dalam zikir dan doa, petang ada salawat 10 kali, dan barang siapa membaca salawat pagi 10 kali dan sore 10 kali akan mendapatkan syafaat Nabi. Pertanyaannya, apakah redaksi salawat tersebut boleh diganti dengan salah satu salawat yang ada di buku Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani, atau diganti dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Jadi syukran. Di sini jadi beliau bertanya, di antara zikir pagi dan petang itu di situ ada anjuran membaca salawat 10 kali di pagi harinya dan 10 kali di sore harinya. Ya. Jadi di sini ada jadi beliau bertanya tentang bacaan salawat di pagi hari dan di sore hari. Sebelumnya kami mohon maaf, di sini kami belum mengetahui adanya anjuran khusus bersalawat kepada Nabi di pagi hari dan di sore hari, masing-masing 10 kali. Nanti kami perlu cari tahu dulu, karena yang intinya salawat kepada Nabi ini setiap waktu, bisa kapanpun, ya. Mau di pagi hari, mau di siang hari, mau di sore hari, mau di malam hari bisa, ya. Karena ketika kita salawat kepada Nabi, itu salawat kita akan sampai kepada beliau dimanapun kita berada, ya. Kapanpun kita bersalawat itu akan sampai kepada beliau. Adapun pengkhususan
pengkhususan pagi hari 10 kali dan sore hari 10 kali, maka ini kami belum mengetahui. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana kita bersalawat kepada beliau, maka bisa kita membaca salawat seperti salawat ketika kita tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad sampai selesai. Atau bisa kita bersalawat dengan salawat yang ringkas ya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu bisa. Jadi ada memang salawat yang itu agak panjang, ada yang ringkas. Yang penting kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pelit-pelit, jangan lupa bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita jedah dulu sejenak para pecinta aliman, dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi setelah jeda yang berikut ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Para pemirsa Aliman TV dan pendengar Radio Suara Aliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan lagi, ada pertanyaan yang masuk ya ke admin Radio Suara Aliman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya pernah mendengar kajian di masjid lingkungan kami. Kalau ingin dimudahkan lagi untuk berangkat ke Tanah Suci, disarankan membaca doa yang ada di surat Al-Baqarah ayat 128. Pertanyaannya, apakah doa itu sesuai dengan sunnah? Mohon penjelasannya. Baik, ketika seseorang atau seorang muslim, seorang muslimah punya keinginan, punya tekad, punya azam untuk berangkat ke Tanah Suci, baik itu untuk haji ataupun untuk umroh, atau sudah pernah umroh kemudian atau sudah pernah haji ingin berangkat lagi, apakah dia dianjurkan, disunahkan untuk membaca doa yang ada di surat Al-Baqarah 128, yaitu yang berbunyi Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Maka dalam hal ini para pecinta aliman atau saudara-saudari penanya, kami belum tahu akan landasannya atau kami belum tahu tentang dalilnya. Jadi pengkhususan doa ini, yaitu pengkhususan doa di surat Al-Baqarah 128 untuk
setiap muslim dan muslimah yang ingin ke tanah suci atau ingin kembali ke tanah suci setelah pernah ke sana, kami belum tahu dalilnya. Ya, kami belum tahu landasannya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kalau kita punya keinginan ke tanah suci untuk umrah atau haji, maka kita berdoa dengan doa yang mudah bagi kita semuanya. Ya, mudah bagi kita semuanya dengan berbahasa Indonesia atau dengan bahasa apapun yang mudah kita ucapkan. Ya, jadi tidak perlu, kalau memang di situ belum ada belum jelas dalilnya, kita tidak perlu mengkhususkan doa-doa tertentu agar kita bisa datang ke tanah suci berangkat untuk umrah atau haji. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab, kami belum tahu dalilnya. Jadi kalau kita belum tahu dalilnya, belum jelas, maka kembali kepada keumuman dalam berdoa, kita minta kepada Allah dengan bahasa kita agar kita dimudahkan untuk berangkat ke tanah suci dalam rangka menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji. Ya. Kemudian yang berikutnya dari saudari Ella, ya. Beliau bertanya, kan Ana punya teman yang agak judes dan suka ngerebut teman Ana dan terus suka ghibah orang lain dan suka ngambek gitu dan juga mengadu domba. Gimana caranya biar bisa jadi orang yang baik? Jadi kalau kita diuji oleh Allah, kita mendapatkan teman yang kurang baik akhlaknya, ya. Apabila kita diuji oleh Allah dengan mendapatkan seorang teman yang kurang bagus akhlaknya, entah itu seperti judes, ya, suka ngerebut, ya, kemudian suka ghibah, suka ngambekan, kemudian suka mengurut domba, maka dalam hal ini kalau kita diuji oleh Allah dengan seperti ini, yang pertama tentunya kita berdoa kepada Allah dari keburukan orang tersebut, ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita, karena kita punya keburukan juga, kita punya hawa nafsu juga. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari keburukan orang tadi, jangan sampai menular kepada kita. Jangan sampai menular kepada kita. Yang berikutnya yaitu kita berusaha menasehati, memberikan arahan. Kita menasehati dengan kemampuan kita. Ya, dinasehati secara sendirian, di japri atau di inbox, ya, atau di DM misalnya. Kamu kok begini ya? Kamu kok suka ngerasani, suka ghibah, suka mengadu domba? Itu dinasehati dengan nasihat yang lembut, dengan nasihat yang sopan, ya, dinasehati. Jadi yang pertama tadi apa? Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan berlindung kepada Allah dari keburukan teman kita. Jangan sampai nular kepada kita. Ya, jangan sampai berpindah kepada kita. Yang kedua, kita berusaha menasehati semampu kita. Ya, nasihati semampu kita. Utamakan ketika menasihati ketika dia sendirian, ketika dia lagi punya waktu luang, nggak sibuk, ya. Nasihati, ya, sampaikan nasihat. Dan yang ketiga, doakan teman kita tadi, kalau dia muslim, ya, kalau dia muslimah, doakan dia agar dia mendapatkan hidayah, agar dia bisa memperbaiki diri di depan harinya, ya. Jadi doakan kebaikan, doakan hidayah bagi teman kita tadi yang memang belum bagus akhlaknya, agar Allah memberikan kepada dia kemudahan memiliki akhlak yang bagus, ya, akhlak yang mulia. Itu saja yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan teman yang buruk. Kita ulangi lagi, yang pertama, berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan orang tadi, jangan sampai nular kepada kita. Yang kedua, kita nasihati semampu kita, ya, nasihati, sampaikan, mungkin dia lupa, dia belum tahu, atau dia khilaf. Dan yang ketiga, doakan hidayah kepada teman kita tadi supaya dia mendapatkan hidayah dari Allah sehingga bisa memperbaiki diri dan berusaha menghilangkan akhlak-akhlak tercela yang masih dia miliki. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada pertanyaan yang lain.
yang merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan kita sore hari ini, karena memang waktu yang disediakan tidak banyak untuk kita semuanya. Ada yang bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sebagian doa-doa kita ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dikabulkan, apakah di bagian tidak dikabulkan itu, bagaimana caranya kita tahu ada sesuatu yang luput dari kita yang menjadi sebab tidak dikabulkannya doa? Mohon nasihatnya Ustadz. Dalam para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam berdoa itu memang terkadang kita mendapatkan doa kita dikabulkan, ya. Dan terkadang kita menunggu, ternyata ada doa-doa yang kita panjatkan itu belum, yang menurut kita ya, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hal ini memang kalau kita mendapatkan doa kita belum dikabulkan, itu kita perlu introspeksi diri. Kita perlu evaluasi diri. Karena kita yakin di dalam surat Ghafir ayat 60 tadi, Allah menjamin, Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian telah berfirman, telah berkata, mintalah kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan janji Allah pasti didepati. Namun ketika kita berdoa, ternyata ada doa-doa yang menurut kita itu belum dikabulkan, maka coba kita introspeksi diri. Kita evaluasi diri. Karena bisa jadi doa yang kita panjatkan itu belum terpenuhi syaratnya. Dan masih ada penghalang-penghalang terkabulnya doa. Ya, misalnya di sini di antara syarat-syarat terkabulnya doa itu yang pertama, kita hanya berdoa kepada Allah. Kita hanya minta kepada Allah, nggak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Ya. Jadi syaratnya harus terpenuhi dulu. Syarat terkabulnya doa yang pertama, kita hanya berdoa kepada Allah. Memurnikan doa kita hanya untuk Allah. Jadi nggak boleh kita minta-minta kepada orang yang mati. Ya, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini nggak boleh. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita tidak boleh meminta atau berdoa kepada Allah yang isinya kemaksiatan atau memutus silaturahmi. Dan syarat yang ketiga adalah berdoa kepada Allah dengan hati yang fokus, ya, hati yang hadir. Jadi jangan sampai kita berdoa, tangan kita mengangkat kedua tangan, kemudian pikiran kita kemana-mana. Ya, kita benar berdoa, kita menghadap kiblat, tangan kita angkat, tapi hati kita, pikiran kita kemana-mana. Ya. Alias atau bahasa kita itu nggak fokus, nggak konsen. Ini terkadang syarat yang ketiga. Ini syarat yang ketiga, syarat-syarat dikabulkannya doa. Jadi yang pertama, syarat yang pertama itu kita hanya berdoa kepada Allah. Ya, tulus berdoa kepada Allah. Yang kedua, doa yang kita panjatkan tidak berisi dosa dan pemutusan silaturahmi. Dan yang ketiga, kita berdoa dengan hati yang hadir, dengan hati yang konsen, pikiran yang fokus. Ya. Jadi kalau syarat-syaratnya ini nggak terpenuhi, misalnya kita masih berdoa kepada selain Allah, ya naudzubillah, atau kita berdoa isinya kemaksiatan, atau kita berdoa tapi hati kita lalai, ya ini makanya mungkin doa kita belum dikabulkan. Jadi selain adab-adab doa yang kita pelajari tadi para pecinta iman, ada syarat-syarat dikabulkannya doa. Ada 3 hal tadi, ya, ikhlas dalam berdoa kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah. Yang kedua, tidak berdoa dengan isinya dosa atau pemutusan silaturahmi. Yang ketiga, berdoa dengan hati yang hadir, pikiran yang fokus, ya, tidak hati yang lalai. Jadi kalau kita memperhatikan syarat-syarat terkabulnya doa, kemudian kita menjauhi penghalang-penghalang terkabulnya doa. Penghalang terkabulnya doa itu lawan kata dari syarat-syaratnya. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, berarti di situ ada penghalang terkabulnya doa. Kemudian kita sudah melaksanakan adab-adab doa sesuai dengan kemampuan kita, ternyata doa kita masih belum dikabulkan. Maka sikap kita bagaimana? Syarat-syarat doa sudah kita lakukan. Penghalang-penghalang dikabulkannya doa sudah kita jauhi.
adab-adab dalam berdoa sudah kita laksanakan. Ternyata doa kita belum dikabulkan, maka dalam hal ini sikap kita adalah tetap husnudzon, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tetap optimis, tidak putus asa. Ya. Tidak frustasi kemudian akhirnya kita meninggalkan doa. Kita sudah nggak mau doa lagi. Ya. Jadi sikap yang tepat, seandainya kita mendapatkan doa yang kita panjatkan itu belum dikabulkan, menurut kita itu tetap husnudzon, ya, berbaik sangka kepada Allah, tetap optimis, tetap rajin dalam berdoa, jangan futur dalam berdoa. Saya sudah lama berdoa ternyata belum dikabulkan, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi yang sudah kita bahas, ketika kita berdoa itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang kedua, doa itu disimpan. Nggak dikabulkan di dunia, tapi dikabulkan oleh Allah di akhirat. Misalnya kita dimudahkan dalam hisabnya, ya, atau kita dimudahkan mendapatkan syafaat. Ya, itu doa, kita berdoa di dunia. Ternyata belum kita lihat hasilnya, bisa jadi doa itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan kita di akhirat. Ya, bukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala, tapi kepentingan kita di akhirat. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, para pecinta iman dan saudara atau saudari penanya, kemungkinan yang ketiga adalah doa yang belum dikabulkan tadi, Allah menggantinya dengan kita diselamatkan dari musibah, dari malapetaka, dari keburukan yang itu hampir saja menimpa kita. Ya. Terkadang ada seseorang misalnya dia korban tsunami, sudah berhari-hari ternyata dia selamat. Ya, misalnya ada seorang muslim, seorang muslimah ada bencana alam. Ya. Ada gempa bumi, ada tsunami atau ada gunung meletus. Kemudian dia selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama banyak korban yang berjatuhan, itu bisa jadi adalah di antara manfaat doa. Ya. Kembali kepada keyakinan kita, kalau kita berdoa itu nggak akan sia-sia. Yang pertama, doa kita dikabulkan. Yang kedua, doa itu disimpan oleh Allah di akhirat untuk kepentingan kita di akhirat, karena akhirat, kehidupan akhirat kekal dan abadi. Yang di situ di akhirat kita mikirkan nasib kita masing-masing, kita nggak mikirkan orang lain. Ya, kemudian yang ketiga, doa itu diganti oleh Allah dengan kita diselamatkan dari malapetaka, musibah atau keburukan yang bisa jadi menimpa kita. Ya, kita lagi jalan, sebetulnya kita hampir saja kecelakaan, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hal-hal yang bisa kita kita tampakkan, ya. Dalam artian kalau kita doa ternyata belum dikabulkan, tetap positive thinking, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa yang kita panjatkan tidak akan keluar dari tiga kemungkinan tadi, ya. Tidak akan keluar dari 3 kemungkinan tadi. Doa itu dikabulkan, atau doa itu disimpan oleh Allah untuk kepentingan kita di akhirat, atau kita diselamatkan dari musibah dan malapetaka yang itu bisa menimpa kehidupan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah, inilah kajian yang bisa kita bahas pada sore hari ini, yaitu tentang nutrisi hati. Bagian yang ketiga yaitu memperbanyak doa. Rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kesimpulannya hendaknya seorang muslim, seorang muslimah tidak pernah bosan dalam berdoa kepada Allah, dan tidak pernah capek, tidak pernah merasa lelah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali, 2 kali terus kita berdoa, setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah sesuatu yang kecil sampai sesuatu yang besar. Ya. Kita minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Ya, kita minta kepada Allah hidayah, kita minta kepada Allah keistiqomahan, kita minta kepada Allah dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, ya. Dan doa-doa yang lain yang bisa kita panjatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kemudian kita minta keselamatan, perlindungan kepada Allah dari wabah, dari
terpapar virus COVID-19. Kemudian kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit supaya mereka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini kesulitan ekonomi agar mereka diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimah yang mereka meninggal dunia di antaranya karena COVID-19, kita doakan mereka agar mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar mereka diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya. Ya. Jadi doakan, selain kita mendoakan diri kita sendiri, kita perlu mendoakan kedua orang tua kita perlu mendoakan anak-anak kita perlu mendoakan guru-guru kita yang telah berjasa kepada kita perlu mendoakan para pemimpin-pemimpin kita yang muslim, agar mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu mendoakan saudara-saudara kita sesama muslim dan sesama muslimah. Mudah-mudahan kajian yang kita bahas pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya, sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pekan yang akan datang dengan pembahasan nutrisi hati yang lain. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.